Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video pembelajaran yang akan membahas mengenai materi asam basa. Di mana untuk materi asam basa saya akan bagi ke dalam 3 part video, dan video ini merupakan video part pertama. Di video part pertama kali ini kita akan membahas mengenai sifat asam basa, indikator asam basa, dan juga teori asam basa. So, siapkan dirimu and let's study. Baik, pada video part pertama mengenai materi asam basa kali ini, kita akan belajar mengenai hal-hal dasar, hal-hal yang ringan dulu mengenai asam dan juga basa. Ya, di video part pertama ini kita baru akan membahas mengenai sifat dari asam basa, kemudian indikator yang digunakan untuk membedakan mana larutan asam dan mana larutan basa. Kemudian kita akan akhiri video part pertama kali ini dengan membahas teori asam basa. Kita akan mulai video pembelajaran kali ini dengan membahas sifat dari asam dan juga basa. Tentunya kalau kita berbicara tentang asam dan basa, ini bukan merupakan hal yang baru, ya, bukan hal asing bagi kita semua. Karena kita sering mendengar kata asam dan juga basa dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan kita sering menggunakan produk-produk yang bersifat asam ataupun bersifat basa. Saya ambil contoh yang ringan. Ada cuka makan yang sering kita gunakan. Itu merupakan produk yang mengandung senyawa asam asetat. Kemudian kita suka minum yang namanya es jeruk. Jeruk di situ mengandung asam sitrat. Berarti itu adalah produk yang memiliki sifat atau senyawa asam. Kemudian kalau basa, obat mah, bagi penderita mah itu juga merupakan contoh produk yang bersifat basa, atau bahkan mungkin sabun yang sering kita gunakan sehari-hari untuk membersihkan diri. Itu juga merupakan produk yang bersifat basa. Artinya, baik asam ataupun basa merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi bukanlah hal yang asing. Tentunya akan sangat tidak adil bagi kita kalau kita menggunakan produk asam dan basa, tapi kita tidak mengetahui apa itu asam dan apa itu basa, dan bagaimana sifat dari asam dan juga basa. So, kita akan mulai dengan membahas apa itu asam. Nah, asam di dalam kimia didefinisikan sebagai suatu senyawa kimia yang ketika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion H+. Di beberapa sumber menyebutkan adalah ion H3O+ atau ion hidronium. Sebenarnya sama saja ya, H+ atau H3O+. Nah, larutan asam dia memiliki pH yang lebih kecil daripada 7. Artinya pH-nya kurang dari 7. Apa itu pH? pH itu adalah derajat keasaman, jadi tingkat keasaman dari suatu larutan atau dari suatu senyawa. Nah, bagaimana sifat-sifat dari senyawa asam? Sifat yang pertama, ini ya adalah sifat yang mutlak. Ya. Artinya semua asam pasti memiliki rasa yang pengasam. Nah, kemudian sifat yang kedua, sebagian besar, nah meskipun tidak semua, tapi sebagian besar, ketika asam direaksikan dengan logam, maka akan menghasilkan gas hidrogen atau gas H2. Kemudian asam ini bersifat korosif. Korosif ini ketika dia mengenai suatu benda, maka dia bisa menimbulkan kerusakan pada benda tersebut. Apalagi kalau asamnya memiliki konsentrasi yang tinggi, maka dia bisa merusak benda tersebut. Kemudian asam bersifat elektrolit, artinya dia dapat menghantarkan arus listrik. Lalu yang sifat berikutnya adalah menghasilkan ion hidrogen atau ion hidronium, ya H3O+, kita dilarutkan dalam air. Yang tadi saya katakan di awal, asam akan menghasilkan ion H+ atau ion H3O+ ketika dia dilarutkan dalam air. Dan sifat yang berikutnya adalah, nah ini sifat yang paling menunjukkan bahwa asam berbeda dengan basa gitu ya. Asam dia akan merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, atau dia dapat memerahkan lakmus biru. Kita akan bahas apa itu kertas lakmus itu. Nah, yang terakhir, asam ketika dia direaksikan dengan basa, maka dia dapat menurunkan atau menetralkan pH dari senyawa basa tersebut. Nah, ini adalah sifat-sifat dari asam, sifat-sifat umumnya. Nah, apa aja sih contoh dari senyawa asam? Nah, ini adalah beberapa contoh asam dan kegunaannya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. HCl, ya, ini ada di dalam tubuh kita, di dalam sistem pencernaan kita ada asam lambung, mengandung senyawa HCl. Nah, kemudian asam sulfat yang digunakan dalam aki mobil, kendaraan bermotor itu ya. Kemudian yang tadi saya katakan di awal, ada CH3COH atau asam asetat, dia ada dalam cuka makan, kemudian ada asam sitrat dalam buah jeruk, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa asam dan juga kegunaannya, dan memiliki kekuatan berbeda. Ada asam kuat, ada asam yang lemah. Saya akan bahas lebih lanjut lagi mengenai asam kuat dan juga asam lemah.
Kemudian yang berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan basa? Kalau asam ketika dia dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, maka si basa kalau dia dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Ya. Dan larutan dari senyawa yang memiliki sifat basa akan memiliki pH yang lebih besar daripada 7. Jadi asam lebih kecil daripada 7 pH-nya, kalau basa pH-nya lebih besar daripada 7. Kalau pH-nya 7, maka dia adalah senyawa netral. Ya, ini basa. Kemudian apa sih sifat-sifat basa? Ya, yang pertama adalah umumnya senyawa basa ini memiliki rasa pahit, meskipun tidak dianjurkan ya kita untuk mencicipi langsung senyawa-senyawa kimia. Tapi senyawa yang memiliki sifat basa umumnya memiliki rasa yang pahit. Dan kemudian dia biasanya berstruktur licin atau bersifat licin. Ya, kita ambil contoh sabun. Sabun itu kan licin. Ya, dia adalah senyawa produk yang memiliki sifat basa. Kemudian sifat yang berikutnya menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Kemudian senyawa basa bersifat kaustik atau merusak kulit. Ini bedanya korosif dengan kaustik. Kalau korosif tadi dia dapat merusak benda gitu ya. Nah, kalau kaustik dia lebih ke arah dapat merusak kulit atau menyebabkan iritasi pada kulit jika konsentrasinya tinggi dan digunakan dalam produk ya dalam ukuran atau jumlah yang berlebihan. Nah, makanya kan kadang-kadang kalau kita menggunakan sabun yang tidak cocok dengan kulit kita atau ya sabun tidak cocok dengan kulit kita, itu kadang menyebabkan rasa gatal juga di dalam kulitnya. Itu salah satunya ini, karena dia bersifat sebagai kaustik. Gitu. Nah, sifat yang berikutnya, kalau asam dapat memerahkan, atau sorry, uh, mengubah lakmus biru menjadi berwarna merah, maka kalau basah, kebalikannya, dia dapat merubah lakmus yang berwarna merah menjadi berwarna biru. Ini basah. Jadi jelas bedanya. Asam memerahkan lakmus biru, kalau basah membirukan lakmus merah. Nah, sifat yang berikutnya adalah sama seperti asam, dia bersifat elektrolit, artinya dapat menghantarkan arus listrik. Dan sifat yang terakhir, kalau asam bisa menetralkan basa, maka basa dapat menetralkan senyawa asam. Ini adalah sifat-sifat dari asam dan basa yang harus kita ketahui agar kita bisa membedakan mana asam dan juga mana basa. Nah, yang berikutnya kita akan bahas mengenai indikator dari, ini adalah contoh-contoh dari sifat dari asam basa ya. Ada basa kuat dan juga basa lemah. Ya, sering kita temukan di dalam sabun, deterjen, kemudian obat mah tadi yang saya katakan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, sekarang kita akan bahas mengenai indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini merupakan suatu sistem atau suatu hal yang digunakan untuk membedakan mana asam dan mana basa. Dan si indikator asam basa ini merupakan zat yang warnanya akan bergantung pada pH larutan. Artinya kalau misalkan pH-nya sekian, dia warnanya kuning gitu kan. Misalkan kalau pH-nya di bawah 7 pH-nya kuning, atau kalau pH-nya di atas 7 dia akan berwarna hijau. Artinya dia akan jelas membedakan mana larutan asam dan mana larutan basa karena akan memberikan warna yang berbeda ya. Nantinya akan sesuai dengan trayek dari indikator pH tersebut atau indikator asam basa tersebut. Nah, indikator asam basa dapat memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan larutan basa yang saya katakan ya. Jadi kalau pH-nya di bawah 7, misalkan tadi warnanya kuning. Kalau pH-nya di atas 7, misalkan dia tidak berwarna. Maka dia akan menunjukkan mana asam dan juga mana larutan yang bersifat basa. Kemudian indikator asam basa ada dua jenis, ada indikator buatan dan juga ada indikator alami. Yang pertama adalah indikator buatan dulu. Indikator buatan ini adalah indikator yang siap pakai. Artinya sudah diproduksi dan biasanya ada di laboratorium kimia atau pabrik alat kimia dan itu tinggal digunakan saja. Contohnya adalah tadi kertas lakmus, kemudian ada indikator universal, ada larutan indikator dan juga ada yang namanya pH meter. Ini indikator buatan. Biasanya di setiap sekolah setidaknya memiliki 2 atau 3 indikator buatan. Ya. Biasanya sih kertas lakmus dan indikator universal ataupun pH meter itu tersedia di sekolah biasanya. Nah, kemudian ada yang namanya indikator alami. Nah, indikator alami ini adalah indikator asam basa yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan ya. Ini didapatkan dengan cara mengekstrak tumbuhan yang warnanya mencolok. Biasanya yang sering digunakan itu adalah kembang sepatu. Ini contoh-contoh dari indikator asam basa buatan dan juga alami. Nah, saya akan memfokuskan pada indikator buatan, karena indikator buatan ini ya biasanya ada di setiap laboratorium kimia dan siap pakai, gitu, tinggal digunakan saja. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah kertas lakmus.
Nah, kertas lakmus di sini merupakan kertas yang digunakan untuk menguji suatu zat memiliki sifat asam ataupun sifat basa. Apabila kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam ataupun basa, maka kertas lakmus akan berubah warna. Nah, tadi kan di awal lakmus apa namanya senyawa asam dapat memerahkan lakmus biru. Nah, kalau si basa dapat membirukan lakmus merah. Ya. Makanya pada umumnya ada dua jenis kertas lakmus, yang berwarna merah dan juga yang berwarna biru. Ini dari saya katakan, senyawa asam memerahkan lakmus biru dan senyawa basa dapat membirukan lakmus merah. Senyawa netral tidak akan mengubah warna dari kertas lakmus. Nah, walaupun kertas lakmus memberikan hasil yang sangat cepat, tapi dia tidak bisa untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu lautan. Artinya dia tidak efektif untuk menentukan range pH dari lautan tersebut. Dia hanya bisa digunakan untuk membedakan mana yang asam dan mana yang basa, gitu ya. Jadi tidak cocok untuk digunakan untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu larutan. Nah, di sini saya ada ilustrasi sebuah video ilustrasi yang menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan kertas lakmus. Ya, di sini ada dua buah larutan ya, ada air lemon dan juga air sabun. Air lemon ini jeruk ya, dia bersifat asam. Air sabun ini dia bersifat basa. Nah, ada lakmus biru dan lakmus merah dicelupkan. Ketika beberapa saat, maka kertas lakmus biru yang dicelupkan ke dalam larutan akan berubah menjadi berwarna merah sesuai sifatnya gitu ya. Ketika asam dapat memerahkan kertas lakmus biru. Dan kalau yang ini, kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Artinya, dalam senyawa basah, dia dapat mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru sesuai dengan sifat. Jadi cara penggunaannya sangat simpel dan sangat mudah. Tinggal kita celupkan, kalau dia berubah warna, maka tinggal kita sesuaikan dengan perubahan warnanya. Kalau dia tidak berubah sama sekali, lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah, maka dia adalah senyawa netral, gitu ya. Ini kertas lakmus. Nah, indikator berikutnya yang biasanya ada di sekolah adalah indikator universal. Indikator universal ini merupakan sebuah kertas yang memiliki berbagai warna, yang dia biasanya berbeda dari 1 sampai 14 gitu ya, yang dapat digunakan untuk mengukur nilai pH pada sebuah larutan. Ini contoh gambarnya. Ini ada kayak pH-nya. Warna saat kalau pH 1 warnanya seperti ini, 2 seperti ini, sampai pH-nya 14 ada warnanya. Nanti prinsip kerjanya adalah kita tinggal mencelupkan kertas indikatornya, nih yang ini nih, yang berwarna kuning ini, kita tinggal celupkan ke dalam larutan yang akan kita cek pH-nya. Nanti kita tinggal amati bagaimana si warna kertasnya itu berubah. Lalu kita tinggal cocokkan dengan warna standar yang ada di dalam indikator universal ini. Nanti akan ketahuan, berarti dia pH-nya, misalkan kalau warnanya hijau, berarti pH-nya berapa. Kalau di warnanya ungu, berarti pH-nya berapa. Seperti itu. Nah, kita cek sedikit penggunaan dari kertas lakmusnya. Ini ya. Ini kertas yang akan dicelupkan ke dalam larutannya. Ini indikator universalnya untuk mengukur pH-nya. Dan kita tinggal ambil satu lembar kertas lakmus, kertas lakmus ya, kertas indikatornya lah. Nah, kita ambil dan kita celupkan ke dalam larutannya. Kita tinggal tunggu beberapa saat, biasanya untuk efektif sekitar 1 menitan. Nah, ini dia akan berubah warna ya. Dia mulai berubah warna, nanti kita tinggal cocokkan atau kita tinggal bandingkan dengan warna standar yang ada di dalam indikator universal tersebut. Barulah kita bisa memprediksi bahwa si larutan tersebut memiliki pH-nya sebesar berapa, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, dia sudah mulai berubah warna, ya. Ya, warnanya sudah berubah, tidak sekuning awalnya kan. Nah, nanti kita tinggal bandingkan mana warna yang cocok dengan perubahan warna yang ditunjukkan. Gitu. Sangat simpel penggunaannya. Ini indikator universal yang biasanya digunakan untuk mengukur pH. Jadi kalau lakmus cuma untuk membedakan mana asam dan mana basa, kalau indikator universal ini kita sudah bisa menunjukkan atau menentukan pH dari si larutannya. Gitu. Meskipun belum tidak terlalu akurat ya, tidak terlalu akurat. Nah, yang terakhir ini adalah pH meter. Ini adalah indikator yang paling mudah dan paling akurat untuk menentukan tingkat keasaman atau pH dari suatu larutan. Dia digunakan untuk digunakan untuk mengukur tingkat pH atau derajat keasaman dari suatu larutan. Prinsip kerjanya, dia ada elektroda, ada probe yang berupa elektroda kaca dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ atau ion H+ di dalam suatu larutan. Nah, pada intinya, cara menggunakan pH meter itu, kita tinggal menyelupkan alatnya ke dalam sampel larutannya. Nanti digitalnya akan menunjukkan berapa nilai pH-nya. Nah, kita akan saksikan ilustrasinya. Ini ada pH meternya ya, ini adalah pH meter.
jenisnya banyak, ini pH meter di dalam video seperti ini. Ini adalah larutan Aquades, ya, larutan air standar yang digunakan untuk membersihkan si ujung probe-nya itu ya, ujung elektrodanya agar tidak tercemar, sehingga pengukurannya akan lebih akurat. Ya, dicelupkan terlebih dahulu ke dalam Aquades untuk membersihkan si probe-nya. Setelah dibersihkan, kita harus lap dulu agar si ujung probe-nya itu benar-benar kering, jadi tidak mengganggu proses pengukuran. Nah, barulah setelah kita keringkan, kita tinggal celupkan ke dalam larutan sampel atau larutan yang ingin diuji atau diukur tingkat keasamannya. Tunggu beberapa saat, biasanya juga 1 menit, dia sudah bisa membaca tingkat keasamannya. Nah, pH-nya akan muncul di sini. Ya, ini ada angka di sini ya. Nah, 7,5. Berarti pH dari larutan ini adalah sebesar 7,5 gitu. Jadi sangat simpel dan cukup akurat untuk menunjuk atau menentukan tingkat keasaman dari suatu larutan. Ya, ini indikator alami ya. Indikator buatan. Artinya indikator-indikator yang sudah dicetak dan sudah siap digunakan untuk menentukan mana asam dan mana basa, serta juga tingkat keasamannya. Oke, itu tadi hal-hal dasar mengenai asam dan basa, sifatnya dan juga indikator asam basa. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teori asam basa. Nah, teori-teori ini sangat penting karena teori inilah yang kemudian menjadi dasar untuk membedakan mana asam dan juga mana senyawa yang bersifat basa. Ada 3 teori, yaitu ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, dan juga teori Lewis. Sampai saat ini baru ada 3 teori asam basa. Kita akan mulai dengan teori Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius merupakan teori asam basa yang pertama yang dicetuskan oleh Sven Arrhenius pada tahun 1987. Nah, si Arrhenius, dia mengemukakan atau berpendapat bahwa asam ini adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion H+ atau ion H3O+. Sesimpel itu. Jadi asam kalau dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion H+ atau ion H3O+. Dan ketika dia dilarutkan dalam air maka akan mengalami reaksi ionisasi. Nah, berikut adalah contoh reaksi ionisasi menurut si Arrhenius. Dengan catatan, ini hanya berlaku di dalam air kalau pelarutnya air. Tapi kalau pelarutnya bukan air, maka reaksi ini tidak bisa digunakan. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada HAX, ya, patokannya selalu seperti ini. Kalau dia ada HAX, artinya A di sini adalah valensi asam. Ya. Valensi asam atau jumlah ion H+ yang dihasilkan. Nah, X-nya di sini berarti dia adalah ini ya, X. Dia adalah anion selain H. Jadi kita hanya ada 2 kubu, H dan X-nya. Nah, ketika dia mengalami reaksi ionisasi, maka akan terionisasi seperti ini. AH+ dan X amin. A-nya melihat dari sini. Saya ambil contoh. Misalkan saya punya H2CO3. Ya, kan hanya ada 2 kubu, H dengan X. Ini H-nya, berarti ini adalah X-nya. Nah, A-nya berarti ini ya, berarti dia adalah A-nya sama dengan 2. Artinya valensi asamnya itu adalah 2. Nah, kalau dia terionisasi, kan AH plus A-nya 2, berarti 2H plus ditambah X amin. X-nya adalah CO3, sepaket kan? Kan cuma ada H dengan X, berarti X-nya adalah selain yang H, yaitu CO3. Berarti CO3 min 2. Ini reaksi ionisasinya. Sebenarnya saya sudah bahas reaksi ionisasi ini di video larutan elektrolit, gitu ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Kalau ada H2SO4, ya berarti A-nya itu kan sama dengan 2. Yang ini ya, nah, ini hanya berarti SO4 ini adalah X-nya. Ketika dia terionisasi, maka akan menghasilkan AH plus A-nya 2. Berarti 2H plus ditambah SO4 min 2 dari A-nya. Gitu. Ini rumus cepatnya aja sih. Tapi kalau yang sudah paham dengan ionisasi, ini rumus ini tidak diperlukan gitu ya, karena tinggal mengionisasikan ion-ionnya. Nah, kalau HCl, A-nya kan tidak tertulis, berarti hanya sama dengan 1. Maka dia akan menghasilkan 1H plus dan Cl-. Nah, kalau H3PO4, H3 berarti H-nya sama dengan 3. Jadi ya, H-nya sama dengan 3, X-nya adalah PO4. Maka dia akan menghasilkan AH plus, berarti 3H plus ditambah PO X A min. X adalah PO4 min 3. Gitu ya. Ini adalah reaksi ionisasi menurut si Arrhenius. Nah, dari reaksi yang di atas tadi yang tadi kita bahas, kita bisa melihat bahwa ada satu molekul asam yang bisa melepaskan 1, 2, ataupun 3 ion H+.
Di H2SO4 dia menghasilkan 2H+, berarti ada 2 ion H+. Di HCl dia hanya menghasilkan 1 ion H+, dan di H3PO4 dia menghasilkan 3 ion H+. Artinya ada berbagai jenis asam. Nah, untuk asam yang hanya menghasilkan 1 ion H+, maka disebut sebagai asam monoprotik, atau nama lainnya adalah asam berbasa 1. Ya. Ini asam monoprotik. Tapi kalau dia menghasilkan H+ sebanyak 2 ion, maka disebut sebagai asam diprotik atau asam berbasa 2. Tapi kalau dia sudah menghasilkan lebih dari 2 ion H+, maka disebut sebagai asam poliprotik. Ya, ini asam menurut Arrhenius. Jadi cukup simpel. Ketika dilakukan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion H+, dan akan terionisasi menurut reaksi ionisasi. Ya, ini asam, gitu ya. Lalu bagaimana dengan basa menurut Arrhenius? Basa menurut Arrhenius juga sesimpel asamnya. Ya. Jadi kalau asam menghasilkan H+, maka basa menurut Arrhenius ketika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Nah, senyawa basa juga akan mengalami reaksi ionisasi, sama seperti asam. Nah, kalau si asam template-nya adalah HAX, ya, kalau di sini dia adalah LOHB. B-nya di sini adalah valensi basanya atau jumlah ion OH- yang dihasilkan. Dan ketika neutralisasi, maka akan menghasilkan Lb plus ditambah BOH-. Jadi, kalau misalkan saya punya Al dalam kurung OH3. Al sini berarti adalah kubu L-nya. Nah, OH dan B-nya berarti adalah sama dengan 3. B sama dengan 3. Artinya valensi basanya adalah 3. Kalau kita ionkan, Bl-nya kan berarti Al ya. Berarti Al B plus, B-nya 3. Berarti 3 plus ditambah B. B-nya 3. 3 OH-. Nah, simpel. Gitu. Reaksi ionisasi dari AlOH3. Lalu kalau misalkan dari NaOH, berarti kan L-nya itu adalah si Na, dan OH, karena B-nya nggak tertulis, berarti B-nya sama dengan 1. Maka dia akan menghasilkan Lb plus, L-nya adalah Na plus ditambah BOH-. B-nya kan cuma 1 ya, jadi kan ditulis. Maka menghasilkan H-. Nah, kalau MgOH2 ya berarti L-nya adalah Mg, OH-nya adalah OH, dan B-nya adalah 2. Nah, ionisasinya Lb plus berarti menghasilkan Mg plus 2, BOH-, berarti B-nya adalah 2 OH-. Gitu. Dan yang terakhir, AlOH3 tadi yang sudah saya bahas sebelumnya. Ya, ini contoh reaksi ionisasi dari basa. Nah, sama seperti asam, di basa itu ternyata menghasilkan berbagai jenis. Ada yang melepaskan 1, 2, atau bahkan 3 ion OH-. Nah, sama ya, seperti asam, kalau dia melepaskan 1 ion OH-, maka disebut sebagai basa monoprotik atau basa berasam 1. Tapi kalau dia menghasilkan 2 ion OH-, maka disebut sebagai basa diprotik atau basa berasam 2. Dan kalau menghasilkan lebih dari 2 ion OH-, maka disebut sebagai basa poliprotik. Ini teori asam basa menurut Arrhenius. Jadi sesimpel itu. Asam menghasilkan ion H+, kalau basa menghasilkan ion OH-. Nah, kelemahannya adalah si Arrhenius hanya bisa menjelaskan teori ini ketika suatu larutan atau suatu senyawa dilarutkan dalam air. Kalau pelarutnya bukan air, teori ini tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius. Makanya teori Arrhenius tidak berlangsung lama dan dia langsung diperbaiki oleh Bronsted-Lowry. Ya, teori Bronsted-Lowry dikemukakan oleh dua orang, yaitu Johannes Bronsted dan juga Thomas Lowry pada tahun 1923. Karena dicetuskan oleh dua orang, maka dikenal sebagai teori Bronsted-Lowry. Nah, pada teori asam basa Bronsted-Lowry, asam ini dianggap sebagai spesies. Spesies itu bisa ion ataupun molekul ya, ataupun atom yang dapat memberikan ion H+, atau mendonorkan ion H+. Makanya sering disebut sebagai proton donor. Dia mendonorkan H+. Atau simpelnya kalau saya asam ini di proses Lowry, dia akan kehilangan atau menyumbangkan satu atom H-nya, yaitu satu atom hidrogen. Jadi disumbangkan ke senyawa lain. Nah, sedangkan basa, menurut Bronsted-Lowry, dia adalah spesies yang dapat menerima ion H+, atau menerima proton, maka disebut sebagai proton akseptor. Nah, kebalikan dari asam, kalau asam kehilangan satu H, artinya jumlah H-nya berkurang gitu ya, maka kalau basa, dia akan menambah satu H ke dalam senyawanya, artinya jumlah H-nya akan bertambah. Saya akan contohkan nanti apa maksudnya. Nah, selain asam dan basa, di reaksi
lori itu ada dua pasangan gitu ya. Jadi nggak cuma asam dan basa doang, tapi ada dua pasangan asam basa. Nah, yang pertama adalah pasangan antara asam dengan basa konjugasi. Jadi asam dengan basa konjugasi. Apa itu basa konjugasi? Basa konjugasi ini adalah spesies yang tersisa atau spesies yang dihasilkan ketika proton atau H+ dipindahkan dari asam. Jadi ada asam nih, dia menurunkan H-nya. H-nya berkurang dong. Maka produknya ini adalah si basa konjugasi. Nah, pasangan yang kedua adalah antara basa dengan asam konjugasinya. Asam konjugasi ini adalah produk yang dihasilkan atau spesies yang dihasilkan ketika basa menerima tambahan proton, gitu ya. Jadi eh, kita pahami dulu, kita ingat dulu bahwa asam adalah donor proton, kalau basa adalah proton akseptor atau menerima proton. Nanti hasil dari asam yang melepaskan H+ atau mengeluarkan proton, maka dia disebut sebagai basa konjugasi, dan hasil dari basa yang menerima H+ atau proton tersebut sebagai asam konjugasi. Seperti apa contoh dari asam basa konjugasi? Oh, sebelumnya, oke, terlewat satu hal penting, bahwa antara asam dan basa konjugasi ataupun basa dan asam konjugasinya di bronzolori itu hanya boleh berbeda satu proton. Jadi H-nya hanya boleh berkurang satu. Kalau berkurangnya lebih dari satu, maka dia tidak dimasukkan ke dalam pasangan asam basa konjugasi. Nanti akan saya detailkan apa maksud dari teori ini. Oke, kita bahas dulu contoh soal atau contoh reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ini reaksi yang pertama. Jadi ada HCl direaksikan dengan H2O menghasilkan Cl- dan juga H3O+. Nah, cara melihat pasangannya adalah kita abaikan dulu si H-nya. Di sini kan ada selain H, ada Cl dan ada O. Nah, kita pasangkan Cl dengan Cl. Jangan Cl dipasangkan dengan O dipasangkan dengan Cl. Nah, senyawa yang ada Cl-nya lagi, ya di sini kan, gitu loh. Jadi HCl menjadi Cl-. Kemudian yang ini, yang ada O-nya kan berarti cuma di sini ya. Maka pasangannya adalah ini dengan ini, gitu. Ini pasangannya. Tinggal kita lihat perubahan. Awalnya, ini ingat ya, yang di sebelah kiri reaktan, yang di sebelah kanan adalah produk. Awalnya HCl, dia memiliki satu atom H. Ternyata setelah bereaksi dengan H2O, dia berubah menjadi Cl-. Artinya jumlah H-nya berkurang. Betul kan ya? Yang awalnya ada satu, sekarang dia jadi tidak memiliki atom H. Artinya H-nya berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia berikan ke H2O. Artinya si HCl dia mendonorkan H-nya atau mendonorkan proton. Ya H+ gitu ya. Maka HCl ini disebut sebagai asam. Nah, karena temannya adalah Cl- atau produk yang dihasilkan akibat asam mendonorkan H-nya, maka ini disebut sebagai basa konjugasi. Nah, sekarang kita tinggal lihat, si H2O berubah menjadi H3O+. Fokusnya di H-nya aja. Di sini hanya ada dua, kemudian di sini hanya menjadi tiga. Artinya, dia bertambah. Ya. Si H2O bertambah. Kenapa bisa bertambah H-nya? Karena dia menerima H dari si HCl. Artinya, H2O bertindak sebagai basa. Nah, H3O+, karena ini adalah produk yang dihasilkan akibat si basa menerima H dari asam, maka ini disebut sebagai asam konjugasi. Gitu. Ya. Mudah ya. Jadi kita tinggal bandingkan senyawanya, apakah jumlahnya berkurang atau bertambah. Ini contoh yang pertama. Biar lebih jelas, saya akan coba contohkan lagi di reaksi yang kedua. Kita lihat di sini. Ada CH3NH2 ditambah HNO3 menghasilkan produk CH3NH3+ dan NO3-. Coba tebak siapa asamnya dan siapa basanya. Nah, kita lihat di sini ya. Abaikan H-nya ya. Ini ada C dengan N ya. Ini ada N dengan O. Kita harus pasangkan dulu dengan senyawa yang sejenis. Yang ada C dan ada N-nya. Ini ada C dan ada N-nya ya. Berarti senyawa ini dia berpasangan dengan senyawa yang ini. Nah, ini ada N dan ada O-nya. Ini ada N dan ada O-nya. Maka senyawa yang ini berpasangan dengan dia, gitu. Jadi, nggak bisa main pasangin pasangan aja. Ini sama ini kita pasangin, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Di sini nggak ada O-nya. Dia nggak punya O. Maka kita harus pasangkan senyawa atau spesies yang memiliki atom yang sama, gitu, selain H. Nah, kita tinggal lihat di sini. Awalnya CH3NH2.
ternyata dia berubah menjadi CH3NH3. H-nya bertambah ya. Yang awalnya H2, sekarang ujungnya menjadi H3. Artinya si CH3NH2 menerima H gitu. Karena hanya bertambah dari 2 menjadi 3. Nah, karena dia menerima H, maka dia disebut sebagai basa. Pasangannya si CH3NH3 karena dia merupakan produk yang dihasilkan dari penambahan satu K di senyawa basa, maka ini disebut sebagai asam konjugasi. Nah, HNO3-nya bersifat sebagai apa? Kita lihat. HNO3 ujungnya menjadi NO3-min. Hanya hilang kan? Awalnya ada satu, di sini jadi nggak ada H sama sekali. Berarti si HNO3 menyumbangkan H-nya ke CH3NH2. Maka dia bersifat sebagai asam. Dan pasangannya si NO3-min, maka dia disebut sebagai basa konjugasi. Gitu. Oke, simpel ya. Jadi tinggal kita, sekali lagi, kuncinya adalah tinggal lihat H-nya. Apakah dia bertambah atau berkurang. Nah, berkaitan dengan eh, syarat yang tadi, bahwa hanya terpisah oleh satu hal plus. Nah, maksudnya gini, misalkan saya punya H2CO3 ditambah SO4-2, misalkan gini ya. Nah, kemudian menghasilkan produk CO3-2 ditambah H2SO4. Kita lihat di sini. Awalnya adalah H2CO3, ada CO3, ini ada CO3 ya, berarti ini pasangannya. Kemudian ya SO4 menjadi H2SO4, berarti ini adalah pasangannya. Nah, tapi kita lihat, di sini awalnya H2, hanya ada 2. Tapi ternyata di sini CO3, hanya langsung selisihnya 2. Dari ada 2 menjadi nggak ada sama sekali. Maka ini tidak termasuk ke dalam pasangan asam basa konjugasi. Gitu. Nah, si SO4-nya pun sama kan. Di sini dia SO4 tidak punya hak sama sekali. Ternyata di endingnya dia memiliki 2 atom H. Artinya dia bertambah sebanyak 2 atom H. Nah, ini bukan pasangan asam basa konjugasi. Nah, tapi kalau yang di sini, ini awalnya 2 menjadi 3, selisih 1. Hanya dari 1 menjadi nggak ada. Jadi kan selisih 1. Ini pun sama, dari 1 menjadi nggak ada, dari 2 menjadi 3. Selisih 1 atom H. Nah, itu syarat dari pasangan asam basa konjugasi. Harus terpisah atau selisihnya hanya melibatkan 1 atom H. Kalau lebih dari 1 atom H, maka tidak bisa dikatakan sebagai asam basa konjugasi. Nah, kita coba satu soal lagi ya untuk memantapkan teori asam basa menurut konsep teori, karena teori ini yang paling sering dikeluarkan di ujian-ujian sekolah ataupun ujian-ujian perguruan tinggi negeri, termasuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, kita coba satu lagi. Silakan kalau kalian ingin mencoba terlebih dahulu, coba dulu, nanti baru kita samakan hasilnya. Nah, kita lihat ya. HCO3, H2CO3. Ada CO3, ada CO3. Berarti ini pasangannya. Ada N, di sini ada N. Maka ini adalah pasangannya. Gitu ya. Jadi pasangannya nggak bisa sembarangan, tapi harus kita bandingkan lagi-lagi. Nah, kita lihat. Awalnya HCO3, H-nya ada 1, ternyata dia menjadi H2CO3. Artinya jumlah H-nya bertambah. Kenapa dia bisa bertambah? Karena dia menerima, gitu. Menerima dari si NH4. Tahu di mana dia menerima? Lihat, di sini NH4 hanya ada 4. Ternyata di ujung menjadi 3. Kekurangan kan? Nah, berarti si NH4 plus dia menyumbangkan haknya ke HCO3. Dari sini bisa kita pastikan kalau HCO3 bersifat basa karena menerima hak, si NH4 plus dia akan bersifat asam karena mendonorkan haknya. Nah, pasangannya basa, si H2CO3, berarti dia adalah asam konjugasi. Sedangkan pasangan dari asam, si NH3, berarti dia adalah basa konjugasi. Itu. Oke, mudah ya. Jadi kita hanya tinggal lihat sekali lagi, hanya melihat perbedaan atom H-nya. Apakah dia berkurang atau bertambah. Nah, saya sisakan satu soal. Silakan di kalian kerjakan, lalu kalian cek mana asamnya dan mana basanya. Dan tentukan juga mana asam konjugasinya dan mana basa konjugasinya. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, kita akan bahas teori asam basa yang terakhir, yaitu menurut Lewis. Oke,
Sebenarnya teori asam basa si Bronsted-Lowry dia sudah sangat-sangat membantu ya, karena kalau si Arrhenius hanya bisa menjelaskan ketika senyawa itu dilarutkan dalam air, maka si si Bronsted-Lowry dia bisa lebih universal. Dia bisa menjelaskan senyawa-senyawa atau reaksi-reaksi yang tidak melibatkan air. Namun, ternyata masih memiliki keterbatasan, yaitu dia tidak bisa menjelaskan reaksi-reaksi yang tidak melibatkan proton. Artinya tidak memiliki hak di dalam reaksinya. Sebagai tadi akan saya contohkan reaksi apa yang tidak melibatkan atom H. Nah, kemudian karena keterbatasan itu, pada tahun 1932 ada Lewis yang mengajukan konsep baru mengenai asam basa, sehingga dikenal dengan teori asam basa Lewis. Jadi Lewis ini cukup familiar ya di kimia. Di kelas 10 ada yang namanya struktur Lewis, dan di kelas 11 ada yang namanya teori asam basa Lewis. Dan sebenarnya teori asam basa Lewis ini didasari dari struktur Lewis. Jadi untuk yang masih bingung dengan struktur Lewis, silakan dipelajari kembali mengenai struktur Lewis. Ya, ada di materi kelas 10. Nah, oke, kita lanjut. Menurut Lewis, asam ini adalah senyawa yang menerima pasangan elektron. Ya, hati-hati. Di Bronsted-Lowry, asam adalah pendonor. Cuma bedanya kalau di Bronsted-Lowry, pendonor H+ atau pendonor proton. Kalau di Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron atau disebut sebagai akseptor pasangan elektron. Ingat ya, pasangan. Jadi sepasang, bukan cuma satu elektron saja. Nah, kalau basa, menurut Lewis, berarti dia adalah zat atau spesies yang dapat memberikan atau mendonorkan pasangan elektron. Makanya disebut sebagai pendonor atau donor pasangan elektron. Hati-hati, ya. Bedakan antara Lewis dan Bronsted-Lowry. Kalau di Lewis, dia fokusnya di pasangan elektron. Nah, biasanya karena senyawa basa menurut Lewis dapat mendonorkan pasangan elektron, maka biasanya di struktur Lewisnya si senyawa basa memiliki Pb gitu. Jadi kalian gambar dulu struktur Lewisnya, dia akan memiliki Pb. Kalau punya Pb udah pasti dia adalah basa menurut Lewis. Atau ciri khas lainnya adalah dia memiliki muatan negatif. Nah, kebalikannya dengan basa, ciri khas dari asam dari menurut Lewis ya, dia adalah spesies yang tidak memiliki PEB pada struktur Lewisnya atau bermuatan positif. Gitu. Ini teori asam basa Lewis. Nah, sebagai contoh saya contohkan dulu yang simple dulu. Misalkan ada Na plus ditambah Cl min, kemudian menghasilkan NaCl. Mana asamnya dan mana basanya? Ingat, di sini ya, basa merupakan zat yang memiliki muatan negatif. Di sini muatan negatif siapa? Cl min. Berarti Cl min adalah basa menurut Lewis, Na plus adalah asam. Nah, di teori Lewis tidak ada asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Jadi asam konjugasi dan basa konjugasi hanya berlaku pada teori Bronsted-Lowry. Di Lewis nggak ada. Kita tinggalkan. Dia hanya ada asam dan juga basa. Ini contoh yang paling simple gitu ya dari asam basa Lewis. Di asam bermuatan positif, basa bermuatan negatif. Nah, contoh yang berikutnya yang akan saya tampilkan di sini, nah, ini sudah digambarkan struktur Lewisnya antara BF3 dan NH3. Nah, kita tinggal lihat mana struktur yang tidak memiliki PEB. Atom pusatnya, ingat ya, atom pusat. Atom pusat itu apa? Atom pusat adalah atom yang paling sedikit lah jumlahnya di senyawa tersebut. Nah, misalkan sih kan senyawanya adalah B-nya 1, F-nya ada 3 ya. Berarti dia adalah atom pusatnya. Nah, B-nya tidak memiliki PEB ya, polos. Tapi kalau di sini N-nya 1 hanya 3, berarti N-nya adalah atom pusatnya. Dan dia masih memiliki pasangan elektron. Ini yang dot ini adalah atau bulatan-bulatan ini dia adalah pasangan elektron bebasnya. Artinya dari struktur ini bisa kita lihat mana yang memiliki PEB dan mana tidak memiliki PEB. Kalau dia memiliki PEB atau pasangan elektron bebas, maka dia adalah basa. Artinya dalam reaksi ini NH3 adalah si basa. Sedangkan BF3 karena atom fosfornya tidak memiliki PEB, maka ini adalah asam. Itu. Sesimpel itu. Dengan catatan kalau struktur Lewis sudah digambarkan. Nah, kalau struktur Lewis belum digambarkan, berarti kalian harus menggambar dulu struktur Lewisnya. Nah, saya tidak akan bahas lagi tentang struktur Lewis karena akan memakan waktu yang cukup panjang. Kalian bisa menyaksikan kembali di video kelas 10 mengenai struktur Lewis. Oke, saya akan tampilkan satu lagi contoh dari teori asam basa Lewis. Oke, ini ya ada
AlCl3 dihasilkan dengan Cl- menjadi AlCl4-. Bisakah kalian tebak mana asamnya dan mana basanya? Ya, basanya adalah Cl-. Kenapa Cl- sebagai basa? Lihat aja, dia bermuatan negatif. Artinya dia adalah basa. AlCl3 atau maksudnya siapa? Maksudnya yang paling sedikit ya, Al. Di Al-nya tidak ada PeB, artinya dia adalah asam. Oke, selesai. Ini teori asam basa menurut Lewis. Nah, jadi kuncinya adalah struktur Lewisnya. Kalau kalian sudah bisa menggambar struktur Lewisnya itu bagus, tapi kalau belum bisa silahkan pelajari kembali. Dan kalau struktur Lewis sudah digambarkan, kalian tinggal bandingkan saja. Yang memiliki PeB, maka dia adalah basa. Yang tidak memiliki PeB, biasanya adalah asam. Kalau bermuatannya positif adalah asam, dan kalau bermuatan negatif adalah basa. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu video part pertama dari materi asam basa. Silakan dipelajari kembali materinya jika masih ada yang bingung, atau kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri video part pertama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.